मेरा स्टाइल है। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Ya, SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film berjudul Atarin Kidaredi akan menemani aktivitas sahabat sekalian. मुझसे ज़बान लड़ाता है तू, मार दूंगा मैं तुझे। Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Dan berikut ini adalah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Gautam adalah pemeran utama di dalam film yang merupakan cucu dari Ragunan yang harus menjemput bibinya untuk pulang. Ragunanda adalah kakek dari Gautam, Sunanda adalah bibi Gautam, dan Raja Sekar adalah paman dari Gautam yang merupakan suami dari Sunanda. Sasi dan juga Perila adalah anak dari Sekar dan juga Sunanda. Rohit adalah pacar Perila, dan Sidapanadu adalah ayah dari wanita yang dijodohkan dengan Rohit. Itulah para pemeran di dalam film ini. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Seorang gadis disekap oleh sekelompok pria. Salah satu dari pria yang menyekapnya berkata, jika mereka menyekapnya demi bayaran yang melimpah. ये लो। Gadis itu pun menceritakan dirinya dan juga kekasihnya yang tak gentar mengejar restu dari ibundanya. 1 लाख करोड़ है। 1 लाख। 3 bulan yang lalu. Beberapa tentara nampak turun dari helikopter lalu berlari menuju seorang pemuda yang sedang berdiri di atas perahunya. Namun sebelum berhasil menangkap pemuda asing tersebut, Gautam turun dan menghabisi para tentara itu. Setelah menolong pemuda itu, Gautam pun pergi meninggalkannya setelah memperingatkannya mengenai jual beli perusahaan. Gautam Nanda menemui kakeknya yang baru saja menyelesaikan rapat perusahaan. Mereka duduk di meja makan yang cukup luas untuk hanya ditempati oleh 3 orang, yaitu Gautam, Nanda, ayah Gautam, dan dirinya. Gautam menceritakan pemuda asing yang ia temui. Pemuda itu adalah pria yang telah mengalami masalah hidup yang pelik. Ia meninggalkan istri dan anaknya untuk alasan yang tidak jelas. Ragunanda mendengarkannya dengan seksama, namun mengalihkan pembicaraan. Ia malah bercerita tentang sepinya meja makan yang ada di hadapan mereka. Ia berharap jika seluruh keluarganya dapat berkumpul bersama. Oleh karena itu, beliau meminta Gautam yang merupakan cucunya untuk membawa kembali Sunanda dan Raja Sekar yang telah lama meninggalkan rumah. अपनी बुआ को। Demi mewujudkan keinginan Ragunanda, Gautam lalu mencari informasi mengenai keberadaan paman dan bibinya tersebut. Mereka berkeliling bandara saat pada akhirnya bertemu dengan Raja Sekar yang saat itu sedang sibuk meracik obat untuk dirinya. Sebelum tertinggal jejak, Gautam menaiki mobil lalu mengikuti laju kendaraan Raja Sekar dari belakang. Di tengah perjalanan, mobil Sekar tiba-tiba berhenti. Ketika Gautam mendekatinya, rupanya saat itu Sekar tengah mengalami sakit jantung. Tanpa pikir panjang, Gautam membawa Sekar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di tempat lain, Sunanda yang sedang menemui Raja Ratam yang merupakan rentenir tiba-tiba dikabari bahwa suaminya sedang berada di rumah sakit. Saat itulah ia bertemu dengan Gautam. वहां जाना पड़ता बिल्कुल सही टाइम पे लेके आए थे। Ketika siuman, Sekar berkata jika ia ditolong oleh seorang pemuda baik hati. Sunanda pun bergegas memanggil Gautam dan menanyakan identitasnya. दुबई में रहते हैं। हाँ, दुबई में ड्राइविंग करता। Namun Gautam menyembunyikan identitasnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sidhu.
Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan setelah sebelumnya ia kehilangan pekerjaan sebagai supir. Sunanda pun mempekerjakannya sebagai supir pribadi. Akhirnya Gautam pergi ke rumah bibinya tersebut. Ia memperhatikan area sekitar rumah juga gadis-gadis yang sedang menari di halaman rumah. Wow. Ia dikenalkan kepada anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah. Sambutan hangat dengan mudah diterimanya. Namun sambutan itu tidak bertahan lama saat ia tanpa sengaja memasuki kamar Sasi yang saat itu meminta tolong untuk menaikkan resletingnya. Sasi yang belum menyadari keberadaan Gautam pun dibuat terkejut karena seorang laki-laki telah lancang memasuki kamarnya dan menaikkan resletingnya. Ia berteriak dan mengadu sehingga anggota rumah yang tadinya menyambut hangat berubah menjadi tatapan sinis. घर में आके तो बहुत बुरा आदमी है। Namun Sunanda tetap mempertahankan Gautam karena ia telah berjasa menyelamatkan suaminya. Sebuah kilas balik menunjukkan Sunanda mengenalkan Sekar kepada Ragunan. Ia mengatakan bahwa Sekar adalah tambatan hatinya. Mereka pun sudah menikah. Mendengar hal tersebut, Ragunan marah besar karena ia baru saja mendaftarkan putrinya ke Harvard untuk menjadi seorang sarjana, lalu bisa meneruskan perusahaan ayahnya. Ditambah lagi, Sunanda menikah dengan pria yang tidak jelas asal-usulnya. Ia tidak mau menanggung malu sehingga dengan amarah ia mengusir putri dan suaminya tersebut. असिस्टेंट भी बनने लायक नहीं है ये। जाओ, जाओ। Sayangnya saat Sunanda dan Sekar hampir mencapai gerbang, Ragunan menembakkan senjata apinya yang diniatkan untuk mengenai Sunanda. Namun Sekar bergerak lebih cepat hingga tembakan tersebut mengenai lengannya. Sunanda sangat kecewa dengan tindakan ayahnya tersebut. Ia pun berjanji bahwa tidak akan kembali ke rumahnya tersebut atas dasar apapun. Sasi meminta izin Sunanda untuk berpesta dengan teman-temannya. Namun Sunanda menolak keinginan putrinya karena menyadari gaya berpakaian Sasi yang terlalu terbuka. Ia meminta Sasi untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum ia pergi. Dengan malas, Sasi mengganti pakaiannya lalu meminta Gautam untuk mengantarnya. Namun di tengah perjalanan, Sasi kembali mengganti pakaiannya tanpa disadari oleh Gautam. Ketika Gautam sedang menunggu Sasi selesai berpesta, ia melihat ponsel milik Sasi terus-menerus berdering. Rupanya Sunanda terus menelponnya. Gautam akhirnya memutuskan untuk masuk ke klub malam tersebut untuk mengantarkan ponsel itu kepada Sasi. Namun ia dicegat oleh para gadis yang berada di klub tersebut. Mereka terus menggodanya dengan tarian dan minuman keras. Excuse me. ये सब क्या चल रहा है? Ia mabuk sampai Sasi dan teman-temannya terus menyadarkannya untuk mengantar mereka pulang. Esoknya Sunanda kembali berhadapan dengan para rentenir yang menginginkan kepemilikan hotelnya. Sunanda yang merasa terdesak karena tak memiliki uang lagi dengan terpaksa menyetujui rencana gila tersebut. Ia pulang dengan perasaan hampa karena kehilangan separuh asetnya. Gautam tidak tinggal diam. Ia menemui rentenir setelah kepergian Sunanda. Ia meminta para rentenir untuk mengembalikan apa yang mereka rebut. Ia juga meminta mereka untuk meminta maaf secara langsung karena telah memeras bibinya. Semula para rentenir mengacukannya karena mengira Gautam hanya seorang supir. Namun setelah Gautam menunjukkan jati dirinya, tanpa menunggu waktu lama mereka pun menemui kediaman Sunanda dan mengembalikan surat kepemilikan hotel serta meminta maaf atas tindakan mereka. माननीय सुनंदा बहन जी। Sunanda yang bingung dengan tindakan para rentenir yang sangat bertolak belakang hanya mampu terdiam seraya memikirkan mengapa ini bisa terjadi. Gautam menemani Sasi dan Perila berbelanja di mall. Saat itulah ia menyadari bahwa seseorang telah menculik Perila. Ia menghadang penculik tersebut dan berhasil membawa pulang Perila. Kedua gadis itu pulang dan menceritakan hal tersebut kepada ibu dan juga ayahnya.
Bagaimana Gautam dengan berani berhasil menolong Perila. Setelah mendengar hal tersebut, Sunanda menemui Gautam yang sedang berdiri di luar rumah. Sunanda bercerita jika dahulu ia meninggalkan rumahnya setelah memutuskan untuk menikah. Dengan gamblang, ia mengatakan jika sudah mengenali Gautam sebagai keponakannya. Namun ia terus mempertahankan Gautam karena ia memerlukan supir serta ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Sekar. Ia menambahkan bahwa ia mengetahui semua rencana Gautam yang ingin membawanya pulang menemui Ragunan. Sunanda menolak rencana Gautam. Ia bahkan sudah menebak bahwa segala kejadian di keluarganya sudah tersusun oleh Gautam. और मेरा निशाना दादाजी से बेहतर है. Di tengah kekalutannya, Gautam menangkap gerak-gerik Perila yang memasukkan pemanas rambut ke dalam bak mandi. Saat Perila ingin masuk ke dalam air, Gautam menahan keinginan Perila yang ingin bunuh diri tersebut. Perila berkata jika Gautam telah mengacaukan rencananya untuk kawin lari bersama kekasihnya yang bernama Rohit. Rupanya bukan penculikan yang terjadi namun rencana lain. Saat itu Perila ingin kabur bersama Rohit karena esok hari kekasihnya akan melangsungkan pernikahan dengan gadis yang tidak ia cintai. Mendengarnya, Gautam meminta maaf dan berniat untuk menjemput Rohit kembali meskipun ia mengetahui jika Rohit akan menikahi gadis dari kalangan keluarga yang terkenal, sangat jahat dan juga bengis. Pada malam hari, ia langsung mengajak satu rekannya untuk menemaninya menuju pernikahan Rohit. तुम्हारी चॉइस भी कुछ अच्छी है. ठीक है, संभल कर ले आना. Sasi yang sedang berada di balkon mengira jika Gautam kabur setelah mencuri barang di rumahnya. Ia berniat melaporkan hal tersebut kepada Sunanda, namun peristiwa tidak mengenakan terjadi. Ia terjatuh dari balkon dan mendarat tepat di bagian belakang mobil. Gautam dan rekannya meneruskan perjalanan tanpa mengetahui bahwa Sasi ikut bersama dengan mereka di belakang mobil. Sasi terbangun setelah beberapa jam perjalanan. Hal itu membuat Gautam dan rekannya terkejut. Belum lagi Sasi ternyata mengalami amnesia. सुनो दो डोसा लगाना. Hilang ingatan sehingga membuat Gautam sedikit membual padanya. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Sasi bisa mengobrol dengan Ragunan melalui sambungan telepon. कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी. Ragunan yang mendengar Sasi menelponnya pun merasa bahagia karena bisa mengobrol dengan cucu perempuannya. Malam harinya mereka sampai di pesta pernikahan yang akan diselenggarakan besok pagi. Gautam masuk dan mengatakan bahwa ia ingin menemui mempelai pria. Tanpa rasa curiga, para keluarga wanita mempersilakan Gautam masuk ke kamar Rohit. Gautam memberitahu niatnya kepada Rohit. Mereka pun merencanakan sesuatu agar bisa kabur dari tempat itu. Sayangnya pihak keluarga mempelai wanita yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menggagalkan niatan Gautam. Gautam terus mempercepat laju kendaraan karena mobil-mobil terus mengejarnya sembari menodong senjata. Namun akhirnya Gautam berhenti dan meladeni kekerasan yang dilayangkan oleh orang-orang tersebut. Di tengah perkelahian, Sasi mendapatkan kembali ingatannya, namun tentu bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan segala sesuatu kepada Sasi. Setelah mengalahkan beberapa pasukan, Gautam berbicara pada Sidapa Nadu, ayah mempelai wanita, bahwa pernikahan Rohit dan putrinya tidak bisa dilanjutkan. Setelahnya, Gautam membawa Rohit ke kediaman keluarga Sunanda yang tentu disambut dengan berbagai reaksi. Apalagi, setelah Sidapa Nadu beserta rombongannya masuk ke rumah tersebut dan memprotes aksi Gautam. Sidapa Nadu meminta Sekar untuk bersikap adil. Terlebih, ia telah menyiapkan pernikahan yang megah dengan uang yang tidak sedikit. Sunanda akhirnya meminta Sidapa untuk menghitung semua pengeluarannya ketika mempersiapkan pernikahan tersebut. Ia berkata akan mengganti semua kerugian dan menggunakan resepsi tersebut untuk pernikahan Rohit dan juga Perila. मुझे पैसे देगा. Sidapa dan rombongan tidak bisa menerima hal tersebut. Beruntung putra tertua Sidapa menenangkan rombongannya yang sedang diliputi amarah besar. Sunanda memperhatikan bagaimana putra tertua Sidapa mampu melembutkan hati ayahnya itu. Melihatnya,
Sunanda mengambil keputusan bahwa ia akan menikahkan Sasi kepada putra tertua Sidapa sebagai bentuk timbal balik atas kekacauan yang dibuat oleh Gautam. Akhirnya Sidapa menerima keputusan tersebut. Rombongan mereka pun pergi kembali ke daerah mereka. Singkat kata, suasana kembali kondusif. कोई बात नहीं, दे दीजिए। Sayangnya tidak berlaku untuk Gautam. Ia menerima telepon dari ayahnya yang mengabarkan hal buruk. Kakeknya, Ragunan, sudah sampai pada masa kritis. Ayah Gautam meminta putranya untuk menemui Ragunan serta melupakan niatnya untuk menjemput bibinya. Namun Gautam menolak dengan alasan tidak mau mengecewakan permintaan kakeknya. Ia akan berusaha membuat bibinya mau pulang bersamanya. एक मौका। Gautam merencanakan sesuatu. Bagaimana ia bisa membawa bibinya pulang dan bagaimana cara membatalkan pernikahan Sasi karena ia sangat mencintai gadis itu. Ia juga telah mengetahui bagaimana perasaan gadis itu kepadanya. अब तुम्हें जो करना है कर लो। Sunanda, yang mengetahui rencana Gautam, memintanya untuk menghentikannya karena tidak ingin ada masalah baru timbul di keluarganya. Ia juga tidak ingin pihak keluarga pria membatalkan pernikahan putrinya. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi sesuai keinginan Sunanda. Esoknya Sunanda mendapati Sasi baru bangun dari tidurnya dengan penampilan khas orang yang baru bangun dari kamarnya. Sedangkan saat itu, semua orang tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya. Sunanda meminta Sasi untuk bergegas mempersiapkan dirinya karena keluarga mempelai pria sudah berada di tengah perjalanan. Sasi mengangguk lalu pura-pura berjalan menuju kamarnya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ia pergi menuju parkiran mobil yang sudah dikendarai oleh rekan Gautam. Sasi pun mengganti pakaian tidurnya dengan pakaian pengantin. Sasi dan Gautam telah berencana untuk kawin lari saat itu juga. Kegaduhan pun terjadi di rumah Sunanda. Seseorang pun berkata jika ia telah mengetahui rencana kawin lari antara Sasi dan juga Gautam. पता है वो सच है या नहीं ये नहीं पता। Saat itulah keluarga Sudapa Nadu datang dan terkejut dengan informasi yang terjadi. Tak dapat dielakkan, mereka marah karena merasa tertipu untuk kedua kali. Meski kemenangan telah didapatkan, sayangnya ia harus bertemu dengan Sekar. Sekar memandangnya penuh kecewa lalu memberinya tamparan di wajah karena telah mengacaukan pernikahan putrinya. Akhirnya Gautam memutuskan untuk membuka identitasnya, और आपने 25 साल अपने मायके से दूर रहकर bahwa ia adalah keponakan dari Sunanda. Ia juga bercerita pada saat Sunanda dan Sekar meninggalkan rumah, kakeknya menangis dengan penuh penyesalan bahkan berniat mengakhiri hidupnya. Ayahnya saat itu mencoba menghentikan niat Ragunan. Sayangnya, tembakan tetap terjadi dan mengenai dada ibu Gautam. Maka kepergian Sunanda dari rumah adalah bersamaan dengan kepergian ibu Gautam dari dunia. Namun Gautam tetap menghormati kakeknya, bahkan merawatnya dengan penuh rasa sayang, meskipun ia tahu apa yang telah kakeknya lakukan kepada ibunya. Berbeda dengan Sunanda yang pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Sunanda yang baru mengetahui fakta buruk tersebut hanya mampu menunduk penuh penyesalan, dan akhirnya meminta Gautam untuk menghubungi kakeknya. Gautam membebaskan Sasi yang diculik, lalu memberikan barang-barang yang diinginkan oleh para penculik. Beberapa waktu kemudian, Sunanda datang di tengah rapat perusahaan yang sedang memanas. Ia merangkul Ragunan yang merupakan ayahnya dan memberikan keputusannya pada perusahaan. Terakhir, ia mengangkat Gautam sebagai CEO baru perusahaan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Atta Rinki Daredi. Sebuah film yang memperlihatkan betapa hubungan keluarga tidak bisa diputuskan ataupun hilang karena suatu masalah apapun. Di dalam hubungan keluarga haruslah saling rukun dan saling mengerti satu sama lain. Karena ikatan saudara ataupun ikatan keluarga adalah ikatan yang paling kuat yang harus dijaga ikatannya sampai kapanpun. Semoga keluarga kita semua selalu diberikan kedamaian dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya.
Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.